Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan analisis strategis pengkajian lingkungan oleh dosen pengampu Ibu Indah Novianti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcus Tambunan dengan NIM 30222 11117. Saya dari kelas 22 manajemen 3. Teman saya adalah jurusan manajemen. Oke, yang pertama kita bahas adalah rumusan masalah. Di sini ada 4 pokok rumusan masalah. Yang pertama lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. Kedua analisis lingkungan industri, atau 5 kekuatan Porter. Dan yang ketiga ada analisis lingkungan bersaing. Dan keempat ada analisis rantai nilai. Oke, yang pertama kita ke pengertian. Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan oleh pembuat strategis untuk memantau sektor lingkungan baik eksternal maupun internal untuk penentuan peluang dan ancaman terhadap perusahaan menurut Blum 1988. Selanjutnya lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal perusahaan adalah lingkungan di luar perusahaan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang termasuk lingkungan eksternal perusahaan adalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, dimensi internasional, supplier, konsumen, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan internal organisasi perusahaan adalah lingkungan di dalam perusahaan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan organisasi perusahaan. Oke, kita lanjut ke keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing termasuk bagaimana mendapatkan dan mempertahankannya, merupakan konsep kunci dalam manajemen strategi pada dasarnya. Manajemen strategi mendekatkan kegiatan perusahaan sebagai upaya mencapai posisi keunggulan kompetitif di atas para pesaingnya dalam melayani pelayanan sasaran perusahaan. Pak yang menurut Kuncoro 2006 menyatakan keunggulan bersaing akan timbul dengan cara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Oke, kita lanjut ke tahap analisis. Di sini ada pertama tahapan dalam analisis terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama ada scanning, adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua ada monitoring kegiatan analisis dalam mengamati perubahan lingkungan untuk mengetahui suatu kecenderungan yang berkembang dalam lingkungan eksternal. Yang kedua ada selanjutnya ada forecasting dalam analisis mengembangkan proyeksi terhadap apa yang terjadi dan seberapa cepat hal akan terjadi. Selanjutnya ada casing, yaitu analisis untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan manajemen strategis dalam suatu perusahaan. Oke, kita lanjut ke tujuan analisis lingkungan. Yang pertama, menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor-faktor yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi, yang semuanya mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Oke, kita lanjut ke analisis lingkungan industri atau 5 kekuatan Porter. Oke, yang pertama model 5 kekuatan Porter digunakan oleh Michael Porter pada tahun 1980 dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke lainnya. Model 5 kekuatan Porter tentang analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategis dalam banyak industri. Menurut Porter sendiri, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu pesaing di antara perusahaan sejenis, kemungkinan masuknya pendatang baru, potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta kekuatan antar penawar pemasok. Di samping ini terdapat 5 kekuatan strategi korporasi oleh Michael Porter. Oke, kita lanjut analisis lingkungan industri. Kelanjutannya kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi industri 5 kekuatan Porter. Ini terdapat beberapa skema. Yang pertama ini adalah teorinya dan ini adalah contohnya.
Kita lanjut ke analisis lingkungan pesaing. Menurut Murajat Kuncoro, pesaing adalah keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Analisis pesaing yang pertama ada kompetitor, kedua lingkungan, ketiga industri, keempat adalah lingkungan kompetitif. Terus saja ada komponen analisis pesaing, tujuan masa datang, dan bagaimana tujuan kita dibandingkan dengan tujuan para pesaing. Selanjutnya, di mana penekanan akan dilakukan di masa datang dan apa sikap terhadap risiko. Lalu kita lanjut ke analisis rantai nilai. Rantai nilai ini adalah sebuah metode untuk menganalisis perubahan sumber daya melalui serangkai proses menjadi produk dan jasa akhir, serta menganalisa bagaimana perusahaan mendapatkan nilai kompetitif lewat cost leadership dan nilai tambahan diferensiasi produk. Rantai nilai. Kita lanjutkan tadi, rantai nilai ada value chain adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini diperoleh oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi dua besar, yaitu kegiatan utama atau primary activities dan kegiatan pendukung supporter activities. Kegiatan utama dibagi menjadi 5, yaitu logistik masuk atau inbound logistik, terus ada manajemen operasi atau operational, terus logistik keluar atau outbound logistik, pemasaran dan penjualan market and sales, serta pelayanan service. Kegiatan pendukung dibagi 4, yaitu infrastruktur perusahaan, film infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, teknologi, serta penggadaan. Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis rantai nilai. Yang pertama, membagi atau memecah unit bisnis perusahaan menjadi beberapa unit aktivitas. Yang kedua, value chain untuk cost leadership. Yang pertama, alokasikan biaya kepada tiap aktivitas. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor penentu biaya. Ketiga, identifikasi keterkaitan biaya. Dan keempat, membuat rekomendasi untuk pengurangan biaya. Yang ketiga itu adalah value chain untuk diferensiasi. Yang pertama, identifikasi faktor penentu diferensiasi. Selanjutnya yang kedua, menciptakan keunikan yang sesuai dengan permintaan para pelanggan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.